Kalau secara kualitatif saya punya struktur begini, panjang gitu ya. Ini bukan statis tertentu ya, tapi Anda belum bisa lah ngitung ini karena reaksinya terlalu banyak. Tapi kalau dikasih reaksinya dan bebannya, oh jangan terlalu banyak lah yang meratanya. Meratanya di sini aja, kemudian gitu. Mestinya secara kualitatif kita juga bisa mengkonstruksi gaya gesernya. Ya. Gitu. Mulainya dari mana? Dari 0 pasti. Setelah itu ada R ini, RA. Jadi gesernya pasti sekian. Kalau ini kita sebut RA, ini tingginya pasti se-RA. Ya, gesernya. Lalu ada beban merata ini. Berapapun nilainya dikalikan lebarnya, dia akan mengurangi ini di sepanjang ini ya. Jadi kalau ini 10, ini totalnya 50, ujung sini minus 40 mestinya. Jadi gesernya mesti begini. Ya, dan ini adalah total dari RA dikurangi beban ini sampai di sini. Setelah itu ada ini reaksi di B, RB. Dia mestinya loncat sebesar RB ya. Di situ. Entah sampai ke atas, entah sampai positif atau tidak, ya tergantung reaksinya. Tapi kalau susunannya begini, mestinya sampai ya ke sini. Lalu setelah itu kosong, beban meratanya kosong, jadi gesernya konstan. Ada ini turun, lalu tidak ada apa-apa, konstan lagi. Ada ini naik lagi, sana konstan. Ada ini turun lagi, situ, lalu kembali ke 0 ke sini. Ini pasti ujungnya 0, artinya tinggi ini harus sama dengan reaksi di sini. Kalau hitungan Anda benar. Jadi mulainya dari 0, terus mengikuti semua gaya vertikal ini, ujungnya harus kembali ke 0 lagi. Ya, gesernya demikian. Momennya tinggal ngikutin ini, luas sekarang ya. Karena saya gambar di atas biar muat. Mulainya dari 0. Setelah itu V-nya di sini positif ya. Kalau V-nya positif, momennya naik mestinya. Kan integral ya. Gradiennya positif jadinya. Ini masih naik nih, tapi parabola ya. Pas di sini apa yang terjadi? Puncak ya. Jadi kalau mau cari momen maksimum, Anda tidak perlu lagi nyari dm dx sama dengan 0. Dm dx sama dengan 0 artinya V sama dengan 0. Kalau sudah ada V sama dengan 0 di sini, pasti stasionernya di sini. Di sini. Gitu. Nah, berapa nilainya? Ya hitung aja. Luas ini sama dengan nilai di sini. Ya. Ya tentu harus cari tahu ini di mana dulu ya. Kan ini kan dari gambar ini ya. Kalau ini tingginya tahu, Anda tinggal tahu. Pakai perbandingan segitiga, Anda tahu nih posisinya di mana. Ya. Jadi nilainya seluas ini. Di sini, nilai momennya. Setelah itu V-nya negatif, artinya M-nya turun ya. Jadi negatif, gradiennya negatif, turun. Turun aja terus ke bawah. Sampai berapa di sini? Ya sampai seberapa pengurangannya ini. Ya. Tadi kan ini puncaknya segini. Dikurangi segini, kayaknya kalau ini lebih besar ya ini sampai negatif ke bawah. Setelah itu positif lagi. Jadi ini positifnya konstan, yang ini linear dong kalau begitu. Ujung sini berapa nilainya? Tambahkan aja. Tadi di sini berapa? Tambahkan dengan luas ini. Itu di ujung sini. Lalu negatif lagi, ya turun lagi. Berapa nilainya? Tambahkan aja luaskan. Kurangi dengan luas ini. Ini positif, berarti naik lagi. Ini negatif, mestinya turun lagi. Dan harus habis di 0 lagi. Tidak boleh tidak 0 lagi. Ya. Kalau nggak 0, berarti tadi ada yang salah ngitungnya di depan. Ya. Jadi secara kualitatif kita tahu bahwa kalau ini semua reaksi sudah dihitung, meskipun yang ini Anda mungkin belum bisa ngitung reaksinya, kita sudah bisa mengkonstruksi gaya gesernya seperti ini, momen lenturnya seperti itu. Harus nyambung terus, tidak ada yang tidak bisa kita jelaskan begitu. Ini kenapa begininya gitu ya. Ini kenapa begini? Karena ini. Kenapa begini? Karena ini. Sementara momen masih diam aja.
Oh, di contoh Anda tidak ada yang momen terpusat ya. Mungkin saya bikin ilustrasi satu yang sederhana. Adanya momen terpusat di ujung cuma ya di PR Anda. Gini aja lah yang sederhana. Ada inilah gitu ya. Ada momen 80 kN/m. Ini jaraknya ini 2 meter, ini 4 meter gitu ya. A, B. Oke, berapa reaksi di A dan di B kalau begini? 6. Nggak bagus ya angkanya, tapi nggak apa-apa lah. Ini 6 aja lah, jangan 4. Biar mudah menghitungnya. Berapa reaksi di A dan di B? Kalau begini. Tanpa nulis bisa nggak ngitungnya? Reaksinya pasti vertikal saja, horizontal tidak ada ya. Karena kan kalau horizontal sendiri pasti 0. Ini kan nggak ada horizontalnya. Berapa reaksinya? Angkanya bagus. 10 yang A kemana? Ke atas. 10 kN. Berarti B-nya ke bawah ya. 10 kN. Anda tinggal ambil momen ke B aja misalnya. RA kali 8 kurang 80 sama dengan 0. Jadi RA-nya 10. Terus karena ini ke atas 10, tidak ada beban vertikal lagi. Ini pasti ke bawah 10. Ya. Nah, kita ikuti prosedur yang barusan. Untuk geser. 10. Setelah itu konstan. Ya, karena tidak ada beban merata. Ini nggak ada pengaruhnya karena bukan gaya terpusat ya, tidak terpengaruh geser, jadi dia tidak merasakan apa-apa nih ada momen begini, terus saja gitu kan. Turunnya 10 lagi baru di sini. Nah, gitu. Gimana momennya? Nah, ini kalau lihat ini naik ke atas sampai 60. Setelah itu turun. Jadi minus 20. Karena ini. Karena kalau kita buat potongan di sini, ini tuh mengurangi momennya ya. Jadi dia kurang nih. Mengurangi momen itu. Setelah itu ngikut lagi. Luasan ini masih positif kan ya. Jadi sisanya kan 10 kali 2 tinggalnya 20 lagi, jadi balik ke 0 lagi. Gitu. Jadi kalau gaya geser itu bisa loncat karena beban terpusat, momen hanya bisa loncat begini kalau ada momen yang terpusat dipasang di situ. Terpasang di situ. Jadi kalau kasusnya begini, ini momen nggak pernah bisa loncat, dia pasti nyambung terus. Ya. Kemanapun mau patah-patahnya, tapi yang jelas nyambung terus. Sampai berakhir di 0 lagi.